Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 9 MTS. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, menerangkan materi bab 2 dengan tema meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Itulah tema pelajaran kita dari bab 2 Al-Quran Hadis, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Yang pertama, kita melihat tentang pentingnya sikap jujur. Tentu sikap jujur ini sangat penting. Kenapa? Karena jujur merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Ya. Ketika kita jujur dalam bermuamalah, maka kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Tapi kalau kita curang, maka orang lain tidak mungkin akan percaya pada kita. Jujur adalah sifat yang melekat pada diri Nabi SAW, sehingga beliau dijuluki dengan sebutan Al-Amin. Beliau diberi gelar oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin, artinya yang terpercaya. Jujur itu adalah memberikan informasi, berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuai antara perkataan dan kenyataan. Kalau tidak sesuai, itu artinya tidak jujur. Jadi sikap jujur itu sangat penting karena Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kalian bersifat jujur karena sikap jujur itu membawa kepada kebaikan, menuntun kepada kebaikan. Dalam ayat Al-Quran, Allah memerintahkan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi, jujur ini sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jujur itu adalah akhlak yang paling utama. Seorang mukmin yang jujur, maka dia akan dipercaya. Begitu juga orang yang tidak jujur, maka dia tidak akan dipercaya. Jadi materi dari bab 2 ini yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Baiklah, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ
Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Itulah bunyi dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Ada tadi di sini yang bacaannya harus kita pahami cara bacaannya. Kalla bal rona ala qulubihim. Bal rona itu disebut dengan saktah. Kalau adikku membuka Al-Quran, di situ ada tanda di situ sin. Itu singkatan dari saktah. Saktah itu artinya berhenti tanpa bernapas. Ada 4 sakta dalam Al-Quran. Di surah Yasin, ya termasuk juga ada sini, yaitu berhenti tanpa bernapas. Di sini ada kalla bal rona ala qulubihim. Jadi tulisannya tidak terlalu jelas. Itu adalah saktah, artinya berhenti tanpa bernapas. Jadi cara bacanya itu kalla bal rona ala qulubihim. Kalla bal rona ala qulubihim. Berhenti sejenak di situ. Bal rona tanpa bernapas. Itu namanya saktah. Baik, anak-anak semua, setelah kita membaca, kita perhatikan artinya dengan baik. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang dalam menakar dan menimbang. Nah, ini peringatan ini. Celaka. Ada juga yang mengartikan bahwa wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Kalau dia membeli, dia meminta orang lain untuk mencukupkan takarannya. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, jadi orang yang curang itu begitu. Kalau dia membeli, mau disempurnakan takarannya. Tapi kalau dia menjual, dia mengurangi takarannya. Ya, itulah makanya ancaman disebutkan di sini sangat keras sekali. Celaka, wail, neraka wail bagi orang yang curang. Nah, saya kira itulah poin penting dari ayat Al-Mutaffifin ini. Ancaman bagi orang yang curang. Ya, di sini bisa kita lihat arti mufradatnya, arti kata per katanya. Mufradat itu adalah arti kosakata. Izaktalu, jika mereka menerima takaran.
Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yukhsirun, mereka mengurangi, dan seterusnya. Jadi anak-anakku semua, kalau melihat terjemah Al-Quran, perhatikan itu. Ada Al-Quran terjemah per kata. Nah, itu biasa diungkapkan terjemahnya dengan kata per katanya. Yang kedua, asbabun nuzul dari Al-Mutaffifin. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Kenapa surah Al-Mutaffifin ini diturunkan? Nah, jadi Allah menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat ini turun, orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Jadi anak-anakku semua, disinilah kita ketahui. Yang pertama bahwa asbabun nuzul itu, sebab turunnya ayat itu harus berdasarkan riwayat. Tidak boleh dikarang-karang. Yang kedua, ayat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada penduduk Madinah yang sebelumnya curang dalam menakar dan menimbang. Setelah mendengarkan ayat ini, ancamannya luar biasa, neraka wail, maka mereka menjadi sangat jujur. Nah, itulah Al-Quran mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial, menjadi kontrol dalam kehidupan sosial. Yang kedua, tema pokok dari surah ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain. Ancaman bagi orang yang kafir, yang suka mengejek dan menghina orang yang beriman. Ya, itulah tema pokok dari ayat ini. Intinya adalah ancaman bagi orang yang curang, yang menipu, yang mengambil hak orang lain. Selanjutnya, surah yang kedua yang terdapat dalam bab ini adalah surah Al-An'am ayat 152. Baiklah, anak-anakku, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Ya, jadi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa auful kaila wal mizana bil qist. Di situ ada kata auful kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Di situ poin pentingnya dari ayat ini. Auful kaila wal mizana bil qist, sempurnakan timbangan dan takaran dengan adil. Kalau kita lihat arti mufradatnya, wala taqrabu, janganlah mendekati, dan seterusnya. Auful kaila, sempurnakan takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qist, dengan adil. Wa iza qultum fa'dilu. Poin penting yang kedua adalah wa iza qultum fa'dilu. Jika kalian berbicara, berbicaralah dengan jujur. Ini wa iza qultum fa'dilu, jika kalian berbicara, berbicaralah dengan adil, berbicaralah dengan jujur.
berlaku adillah. Wa aufu bi ahdillah wa bi ahdillahi aufu, penuhilah janji Allah. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahwa yang pertama, auful kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan. Jangan curang ketika menakar, jangan curang ketika menimbang. Ya, kalau mengatakan 1 liter, ya usahakan 1 liter, jangan kurang dari 1 liter. Kalau menimbang mengatakan 1 kilo, ya sempurnakan 1 kilo, jangan kurang dari 1 kilo. Itulah maksud dari ayat ini, auful kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan. Baik anak-anak semua, kita lihat asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini diturunkan. Seperti saya katakan tadi bahwa sebab nuzul itu harus berdasarkan riwayat, tidak boleh dikarang-karang. Ini ada riwayat dari Ibnu Mardawai, dari Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, surah Al-An'am diturunkan kepada aku sekaligus diiringi oleh 70.000 malaikat. Mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Jadi luar biasa ini surah Al-An'am, diiringi oleh para malaikat. Saking pentingnya seseorang berkata jujur, saking pentingnya seseorang jujur dalam bermuamalah, jujur dalam jual beli, jujur dalam menyempurnakan takaran dan timbangan. Saking pentingnya ayat ini dikawal oleh malaikat. Sama dalam kehidupan sosial. Ya, kalau kita melihat iring-iringan pemimpin, bupati, presiden, banyak yang mengawal. Kenapa? Karena mereka mempunyai kepentingan. Mereka mempunyai tugas yang penting. Ya, seperti itulah malaikat mengiringi ayat ini, karena ayat ini memang sangat penting dalam kehidupan. Anjuran untuk berlaku jujur dan tidak curang dalam bermuamalah, dalam jual beli dan sebagainya. Kita lihat isi kandungannya, wala taqrabu malal yatim, diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Artinya dilarang untuk mengambil hartanya, kecuali dengan alasan yang benar. Tapi kalau untuk merugikan, menzalimi, itu dilarang. Mendekati saja dilarang, apalagi mengambil. Begitu cara memahaminya. Wala taqrabu, jangan mendekati. Sedangkan mendekati dilarang, apalagi kalau mengambil. Ya. Yang kedua, ayat ini merintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan merekayasa atau mengurangi takaran dan timbangan dalam bentuk apapun. Itulah perlunya kita menyempurnakan yang namanya timbangan. Jangan mengurangi takaran dan timbangan. Dan diusahakan juga minta kerelaan setelah kita membeli atau menjual. Saling rela, saling ridho, supaya tidak ada masalah, tidak ada permasalahan di dunia dan di akhirat. Kalau umpamanya ada kekurangan sedikit saja dari takaran atau timbangan itu, kita saling merelakan dan saling meridhoi. Dan tidak boleh sengaja untuk curang, sengaja mengurangi timbangan. Intinya adalah agama kita tidak ingin memberatkan. Yang diinginkan oleh agama kita itu adalah kita harus saling memudahkan dalam bermuamalah. Umpamanya kita membeli, tidak apa-apa kita menambahkan. Ataupun ada sedikit kekurangan yang tidak disengaja, maka kita merelakan.
Selanjutnya isi kandungan ayat ini adalah perintah untuk berbicara jujur. Nah, jujur itu adalah sesuai perkataan dan kenyataan. Kalau berbeda perkataan dan kenyataan, itu bohong namanya. Nah, seperti ketika bersaksi dalam suatu perkara, atau bersaksi, atau memberikan keputusan hukum, harus berlaku adil. Tidak boleh curang. Ayatnya itu mengatakan, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Jika bersaksi memutuskan hukum, berlaku adillah walau kana za qurba, meskipun itu adalah karib kerabatmu, meskipun itu adalah keluargamu. Kalau salah, nyatakan bersalah. Nah, jangan karena keluarga, karib kerabat, kebal hukum. Ya, Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Jika kalian berkata atau memutuskan hukum, berlaku jujurlah, berlaku adillah. Anak-anakku semua, kelas 9, itulah bunyi ayat surah Al-An'am, ayat 152, dan isi kandungannya secara singkat. Inilah konsep jujur dalam bermuamalah. Jujur berasal dari kata sidq, artinya benar. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Kalau mengatakan A, kenyataannya juga A. Jangan mengatakan A, kenyataannya B. Itu namanya berbohong. Kalau mengatakan kemarin saya dari pasar, ya seperti itulah kenyataannya. Jangan mengatakan saya kemarin dari pasar, ternyata dari memancing. Nah, itu namanya tidak jujur. Malah memancing keributan itu namanya. Yang kedua, muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial, hubungan sosial, seperti dalam soal ekonomi, sosial, dan politik. Itulah muamalah, hubungan interaksi antar sesama manusia. Jujur dalam bermuamalah artinya sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. Antara lain tidak menipu, tidak memalsukan, tidak berkhianat, termasuk kepada siapapun, baik kepada muslim atau non-muslim. Jujur dalam sesama muslim dan non-muslim. Jangan berlaku tidak adil. Sesama muslim jujur, tapi kepada non-muslim tidak jujur. Jangan membeda-bedakan. Islam mengajarkan kita untuk jujur pada siapapun, baik kepada orang Islam atau yang bukan orang Islam. Dalam melakukan jual beli contohnya, tidak melakukan kecurangan, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran. Itulah orang yang jujur. Bagaimana indikator dari kejujuran itu? Yang pertama, berkata benar meski orang lain tidak setuju. Ini yang sulit. Kalau di depan penguasa, di depan hakim, di depan ini orang biasanya sulit berkata benar, karena jangan sampai orang lain tidak setuju. Orang yang jujur itu adalah mengatakan yang sebenarnya. Orang lain setuju atau tidak, ya tidak ada masalah. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selaras. Jangan lain dipikirkan, lain dikatakan. Lain yang ada di hatinya, lain juga yang dikatakannya. Apalagi lain lagi diperbuatnya. Ini namanya tidak jujur. Ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Kalau diminta menjadi saksi, katakan yang jujur. Jangan memberi saksi palsu. Yang keempat, mempercaya dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, itu namanya sidq. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq, karena dia membenarkan ajaran Allah dan Nabi. Yang kelima, taat kepada perintah dan larangan Allah.
Orang yang jujur taat kepada perintah, menepati janji, kalau berjanji dia tepati, tidak diingkari. Nah, itu orang jujur. Dan yang ketujuh adalah bersifat amanah, bisa dipercaya. Kalau diberikan amanah, dilaksanakan dengan baik, tidak berkhianat terhadap yang memberikan amanah. Itulah orang yang jujur. Jadi itulah indikator-indikator yang bisa kita lihat dari orang yang jujur. Baik anak-anakku semua, di sini ada rangkuman yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah jujur merupakan sifat yang sangat penting karena sebagai fondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Disitulah pentingnya sifat jujur, karena itu adalah dasar kepercayaan seseorang kepada kita. Artinya kalau kita jujur, maka orang akan percaya. Tapi kalau kita berbohong, artinya kita menghancurkan diri kita sendiri, karena orang lain tidak lagi percaya kepada kita. Tidak mau lagi bertransaksi, tidak mau lagi membeli dengan kita. Kenapa? Karena tidak jujur. Orang lain merasa dibohongi, ditipu, dan sebagainya. Yang kedua, jujur adalah akhlak para nabi yang harus diteladani, karena akan membawa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan masyarakat. Jadi Nabi SAW teladan yang sempurna dalam kejujuran. Sampai-sampai Nabi diberi gelar dengan Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa? Karena Nabi jujur. Makanya dalam berbisnis, Nabi sukses karena jujur, tidak curang. Begitu juga dalam memimpin, beliau adil dan jujur. Itulah akhlak Nabi yang kita teladani dalam kejujuran. Jujur ini bentuknya juga beragam. Ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, dan jujur dalam pengamalan agama. Jadi segala sendi kehidupan bisa dimasuki dengan akhlak kejujuran dalam ucapan, dalam tindakan, dalam muamalah, interaksi sosial, jual beli. Semua itu dilandaskan pada kejujuran. Yang keempat, rangkuman yang keempat adalah dalam materi ini ada surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama jual beli. Itulah tadi, wailun lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Neraka wail bagi orang yang curang. Jadi orang yang curang itu termasuk dalam jual beli, terutama dalam jual beli, biasa orang berlaku curang dan tidak jujur. Jadi termasuk golongan orang yang durhaka akan dicatat dalam sijin. Sijin itu adalah nama salah satu neraka, sama dengan neraka wail. Jadi disitulah tempatnya orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Selanjutnya yang kelima adalah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152. Merintahkan kepada kita untuk berlaku dengan baik terhadap anak yatim, memperhatikan anak yatim, menyempurnakan takaran dan timbangan, perintah untuk bersikap adil dan berkata jujur ketika menjadi saksi, dan menaati semua ketentuan Allah dalam ibadah dan muamalah. Jadi inti dari surah Al-An'am adalah perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, berlaku adil, berkata jujur, dalam kondisi apapun, terutama ketika menjadi saksi atau dalam pembicaraan apapun.
Itulah rangkuman dari materi kita dalam bab 2. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahami dengan baik materi yang ada dalam bab 2 ini, dari surah Al-Mutaffifin dan surah Al-An'am. Merenungi, mentadabburi, memahami, dan mengamalkan. Mudah-mudahan dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang berlaku jujur dalam bermuamalah. Itulah materi kita pada bab 2 ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya kepada anak-anakku semua. Saya tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.